Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang seluruh pemirsa webinar dimanapun Anda berada, para dokter. Terima kasih karena sudah mau mampir ke dalam webinar kami pada siang hari ini, yaitu Return to Work di tengah situasi gawat darurat badai Omikron sesi 2. Pada webinar kali ini, saya ditemani dengan narasumber yang pasti tidak asing lagi, Dr. Sari. Selamat siang, Dr. Sari. Selamat siang, Dok. Wah, sepertinya sudah sangat siap ini nanti menjadi narasumber kita siang hari ini. Terima kasih, dokter. Cerah ceria sekali. Baik. Acara webinar ini adalah sebenarnya kelanjutan dari webinar kita yang lalu, yaitu Return to Work di tengah situasi gawat darurat badai Omikron yang sesi 1. Jadi waktu itu Dr. Sari juga sebagai narasumber dan ternyata banyak sekali case yang timbul dari webinar itu yang belum terjawab. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas case-case tersebut yang mungkin menarik untuk diperbincangkan dan menarik untuk dibahas ya Dr. Sari, untuk kita kupas tuntas sehingga nanti para dokter lebih memahami bagaimana return to work di tengah pandemi COVID ini dan dapat memberikan yang terbaik untuk manajemen perusahaan ataupun karyawan di tempat bekerja. Baik, saya untuk memulai acara hari ini, saya akan membacakan CV singkat Dr. Sari. Baik, Dr. Agustina Puspitasari, SPOK, Subspesialis Bio KOK. Pekerjaan beliau adalah PNS Kabupaten Bogor, dokter ahli media golongan 4B. Beliau juga Ketua Komite K3 Rumah Sakit RSUD Ciawi. Beliau juga dokter penasehat wilayah Jawa Barat, Ketua Tim Penguji Kesehatan RSUD Ciawi. Pendidikan beliau S1 di FK Universitas 11 Maret Surakarta dan PPDS Kedokteran Okupasi di FK UI. Organisasi beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Standar dan Pengembangan Layanan Profesi Pengurus Pusat Perdoki dari tahun 2019 sampai 2022. Pengurus ID Kabupaten Bogor tahun 2019 sampai 2022, anggota bidang ilmiah pengurus Perdoki Jawa Barat 2021 sampai 2024, anggota tim mitigasi PBID, ketua tim mitigasi PP Perdoki, dan anggota tim mitigasi ID Kabupaten Bogor. Beliau juga anggota International Commission on Occupational Health serta anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Sertifikasi beliau adalah tenaga pelatih Program Kesehatan PPSDM Kemkes RI, yaitu pelatihan K3 Rumah Sakit dan Penyakit Akibat Kerja, TOTH ACCP dan Food Safety dari Simeo Revcon, dan TOT The COVID-19 Response Training of Trainers Project Hope. Bapak Ibu dokter dapat melihat HP dan email beliau di dalam kurikulum vitae dan bisa disimpan untuk bisa konsul. Begitu ya dokter. Baik, kepada Dokter Sari, kita akan mulai pembahasan case kita siang hari ini ya dok. Saya akan sharing case yang pertama. Baik, apakah dokter sudah melihat layar saya? Ya dok, yes, sudah terlihat jelas. Oke, kasus yang pertama, Nona X, 29 tahun. Saya akan membacakan kronologisnya. Pada tanggal 4 Februari 2022, Nona X melakukan tindakan swab antigen SARS-CoV-2 sebanyak 15 orang staf rumah sakit dan hasil swab antigen yang dilakukan saat itu tidak ada yang positif. Namun pada tanggal 8 Februari 2022, staf yang diperiksa swab tanggal 4 Februari 2022 ada 2 orang yang terkonfirmasi positif saat swab PCR ulang. Saat menjadi swabber tanggal 4 Februari 2022 di ruang indoor yang tidak bertekanan negatif dan hanya menggunakan APD sarung tangan, masker dakbil, dan face shield. Adapun tanggal 29 dan 30 Januari 2022, yang bersangkutan jaga klinik juga di mana banyak pasien bergejala ISPA. Kurang lebih ada 15-20 orang di ruangan tidak bertekanan negatif dengan APD yang digunakan yaitu level 2. Pada tanggal 7 Februari 2022, Nona X merasakan muncul gejala sakit tenggorokan, batuk, dan pilek. Dan cek swab antigen SARS-CoV-2 tanggal 8 Februari dan hasilnya dinyatakan positif.
keluarganya sudah di tracing, tidak ada yang positif. Yang bersangkutan kemudian isolasi mandiri di rumah dan gejala ringan tidak memberat selama isolasi. Yang bersangkutan berprofesi sebagai dokter yang tugas di manajemen dan ada tugas jaga bangsal seminggu sekali dan praktek di klinik seminggu 2 kali. Saat itu banyak staf di manajemen yang isolasi mandiri, namun pelayanan rumah sakit masih belum berdampak. Riwayat vaksin beliau 3 kali, tidak ada riwayat penyintas sebelumnya, dan tidak ada faktor komorbid. Yang bersangkutan diperiksa PCR ulang tanggal 17 Februari 2022, hasilnya negatif dan sudah tidak demam lebih dari 24 jam, tanpa obat penurun demam dan tidak ada gejala lainnya. Ini sangat clear case-nya, dan pertanyaannya adalah yang akan kita bahas, bagaimana diagnosa okupasi, apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Mungkin boleh dijelaskan, Dokter Sari, untuk pertanyaan pertama? Ya, mungkin boleh ditayangkan slide-nya ya, Dok. Boleh. Baik, sebentar saya tayangkan. Baik, saya tayangkan di kronologi ya, Dokter? Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dokter Grace, terima kasih dokter sekalian yang sudah menghadiri acara webinar ini. Ini lanjutan dari pembahasan kemarin. Kita pada minggu yang lalu sudah mendengarkan paparan dari Dokter Astrid juga ya tentang COVID akibat kerja, kemudian return to work. Nah, pada saat ini kita coba ya untuk membahas case yang pertama ya. Nona X 29 tahun. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada minggu kemarin bahwa kita menegakkan diagnosa okupasi atau diagnosa penyakit akibat kerja dengan 7 step, 7 langkah ya. Jadi konsep berpikir sampai oh ini penyakit akibat kerja atau bukan. Nah, yang pertama di sini diagnosa klinisnya dari kronologis sudah jelas ya, terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 8 Februari 2022. Jadi diagnosa klinis clear bahwa ini COVID-19. Kalau dilihat dari gejalanya ringan ya, sakit tenggorok, batuk, pilek, dan selama isolasi tidak ada yang memberat seperti itu. Berarti ini COVID-19 gejala ringan. Nah, kemudian yang kedua adalah pajanan di tempat kerja. Dari kronologis tadi, dokter sekalian bisa lihat bahwa pasien Nona X ini berprofesi sebagai dokter. Jadi dia tugasnya di manajemen juga ada tugas jaga bangsal seminggu sekali. Nah, selain itu di luar rumah sakit dia juga praktek klinik seminggu 2 kali. Nah, kemudian berarti kalau dokter di rumah sakit, di klinik, pajanan, kita tahu bahwa pajanan pada pekerja itu ada pajanan fisika, ada pajanan kimia, ada pajanan biologi, psikososial, kemudian ergonomi. Nah, terutama yang saat ini pada dokter ini pajanan biologi, ya ada virus, bakteri, parasit, jamur, dan dalam hal ini ada pajanan COVID-19 tentunya ya, karena Februari kita tahu sedang terjadi lonjakan kasus COVID, seperti itu dari kronologis ini ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menentukan hubungan antara diagnosa klinis tadi dengan pajanan pada pekerja ini. Nah, pada 14 hari sebelum yang bersangkutan bergejala, yang bersangkutan bergejala di sini kan tanggal 7 Februari ya dok, 7 Februari 2022 ada gejala sakit tenggorok, batuk, pilek, seperti itu. Nah, 14 hari sebelumnya, ternyata pada tanggal 4 Februari 2022, di sini Nona X itu melakukan tindakan swab antigen. Jadi meriksa 15 orang staf rumah sakit. Walaupun pada saat itu hasil swab antigennya negatif semua, tapi ternyata ada yang dilanjutkan swab PCR ulang pada minggu depannya ya, tanggal 8 Februari itu juga ternyata terkonfirmasi
positif ada 2 orang. Seperti itu. Nah, berarti di sini ada hubungan ya, bahwa yang bersangkutan juga memang mengeswab yang terkonfirmasi COVID pada saat itu. Karena kita tahu mungkin memang 15 waktu itu swab antigen negatif, tapi belum tentu betul apakah itu bisa jadi ya negatif palsu seperti itu gitu. Nah, yang pasti dia ada kontak, dan di sini diberi keterangan, ada informasi lagi bahwa melakukan tindakannya ini substandar ya. Jadi APD-nya hanya sarung tangan, maskernya bukan KN95, hanya dakbil, dan hanya pakai face shield seperti itu. Dan ruangannya pun bukan outdoor, tapi indoor, dan tidak ada tekanan negatif seperti itu. Jadi memang very high risk ya, karena swab kan tindakan aerosol seperti itu. Jadi di langkah ketiga ini mempunyai hubungan yang sangat berkorelasi, berhubungan kuat. Nah, kemudian langkah keempat adalah untuk melihat kali. Ya, kemudian dia tidak ada riwayat penyintas sebelumnya. Kemudian tidak ada komorbid seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya yang adalah melihat ada nggak sih di luar tempat kerja seperti itu ya, gitu. Nah, di luar tempat kerja itu di sini disebutkan bahwa keluarga sudah tracing, tidak ada yang positif. Nah, tadi setelah langkah ketiga ada langkah keempat ya, itu dosis pajanan. Khusus untuk pajanan biologi ini memang tidak ada dosis minimal. Jadi biasanya kita skip gitu ya, gitu. 4 terus 5 tadi yang faktor individu, kemudian yang keenam faktor di luar pekerjaan ya, seperti itu. Nah, ini juga tidak ada gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini Dr. Grace bahwa kasus ini adalah COVID-19 akibat kerja. Kira-kira mudah ya, Dr. Grace ya? Oke, berarti ini tadi baru sampai langkah keempat ya dok ya? Atau kita sudah sampai 7? Sudah. Oh sudah sampai 7 ya? Jadi yang langkah pertama tadi diagnosa klinis, ya. kan COVID-19 gejala ringan ya. Yang kedua pajanan, utamanya pajanan biologi ya dok, di tempat kerjanya karena kan dokter di Bangsal. Selain di manajemen dia juga di Bangsal kan gitu. Ya, betul. Kemudian juga tadi ada tugas tambahan nge-swab dan sebagainya. Kemudian dia juga di luar rumah sakit dia juga ada praktek juga gitu ya. Gitu. Kemudian di klinik, langkah ketiga ada hubungan. Nah, hubungannya kan diagnosa klinis dengan pajanan 14 hari sebelumnya. Jadi dalam 2 sampai 14 hari ya sebelum dia bergejala. Kalau kontaknya itu 2 bulan yang lalu ya nggak berhubungan ya, tapi ini 2 sampai 14 yang tanggal 4 Februari gitu. Ya. Jadi dan ada memang kontak dengan pasien yang dia swab itu ternyata minggu depannya juga pada positif gitu, ada 2 orang gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, langkah keempat itu adalah tentang masalah dosis pajanan. Masa kerja, dosis pajanan kayak gitu. Nah, kalau untuk khusus pajanan biologi seperti ini, dok, itu tidak ada dosis minimal. Artinya gini, begitu kena sedikit aja kalau dia imun rendah dan sebagainya, dia bisa kena gitu. Ya, itu tergantung pajanan biologisnya tidak ada angkanya ya dok ya. Iya, pajanan biologi kita ini ya skip ya, maksudnya ini tidak ada dosis pajanan minimal. Kemudian langkah kelimanya itu ada nggak tentang faktor-faktor individu gitu. Jadi dia vaksin sudah, kemudian tidak ada riwayat penyintas sebelumnya, tidak ada komorbid gitu ya. Kemudian langkah ke-6 di luar pekerjaan gitu. Ternyata keluarga nggak ada gitu ya. Sebenarnya nih ada lagi yang bisa ditanya, ada nggak riwayat ke luar daerah dan sebagainya seperti itu ya gitu. Nah kalau di sini kan nggak disebut, jadi ya sudah ini dari data yang ada sudah jelas 1, 2, 3
kuat ya, Ya. gitu. Jadi kita bisa Mendiagnosa simpulkan ini sebagai akibat penyakit kerja. akibat kerja. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Ini sangat clear meruntut dari kronologi serta kita sudah melihat 7 langkah penetapan PAK dan tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh dokter Sari bahwa kasus ini adalah termasuk penyakit akibat kerja. Kita akan menuju ke pertanyaan kedua ya dokter. Bagaimanakah tata laksana okupasinya dari sisi individu dan komunitas? Silakan dokter Sari. Ya, baik. Jadi tata laksana okupasi itu ada 2 ya dok, itu tata laksana individu dan komunitas. Nah, tata laksana individu ini apapun ya untuk PAK itu antara lain tuh penilaian kelaikan kerja, program kembali kerja, dan penilaian kecacatan. Nah, kalau kasus ini sebenarnya sederhana ya, ini nggak sampai kecacatan seperti itu. Nah, return to work itu termasuk dari salah satu untuk tata laksana okupasi individu. Seperti kemarin disampaikan bahwa ketika kembali bekerja itu sebenarnya ada langkah-langkahnya ya dok, ada 5 langkah dan yang pertama itu dinilai sebenarnya ini udah layak kerja belum sih, seperti itu. Nah pada kasus ini menariknya dok, sebenarnya yang di awal pada saat dia awal sakit itu ya, itu dia itu ringan gitu. Dia itu bisa cuman sakit tenggorok, batuk, pilek aja gitu. Nah dia kan kerja di manajemen ya dok. Nah, kalau di manajemen Iya. itu kerjaan ada yang bisa nih ditugaskan di rumah gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dari biasanya seperti ini kalau case yang ada di saya biasanya sanggup nggak toleransinya bagaimana gitu. Kalau misalnya oh nggak apa-apa dok gitu, ini ringan nggak pusing-pusing, nggak apa gitu. Ini tugas-tugas juga ada yang bisa dikerjakan seperti itu. Nah nanti biasanya koordinasi dengan atasannya juga gitu. Jadi bisa kerja dengan catatan melakukan pekerjaan secara work from home selama isolasi itu gitu. Jadi Bu Nadia waktu itu di koran ya, di mana di medsos ya bahwa dokter yang isoman diharapkan bekerja. Nah secara work from home. Nah ini mungkin salah satunya dok gitu. Jadi kalau kita tadi kan banyak yang yang harus isolasi gitu. Nah ini menjadi salah satu upaya juga untuk mengurangi shortage itu gitu. Tapi lihat lagi toleransinya ya, karena kadang gejalanya memang tidak masuk sedang, tidak masuk kriteria sedang berat, tetapi cukup pileknya mengganggu sekali dan sebagainya, dia nggak bisa ini atau ada nanti keluarganya juga yang positif, suaminya, anaknya. Nah, situasi itu kan berbeda-beda tiap orang gitu. Jadi ini memang individualistik banget gitu. Jadi bisa untuk sambil bekerja gitu ya selama isolasi. Tapi nanti ada catatan kan kita pantau tiap hari ya. Kalau sampai ada perburukan dan sebagainya itu harus lapor gitu. Ya. Nah, itu nanti berubah lagi seperti itu untuk evaluasi selama itunya gitu. Nah, nanti kalau sudah ini kan tanggal 17 berarti udah 10 hari ya dok. Betul. Ini kan udah negatif gitu ya. Dan sudah tidak demam 24 jam obat penurun tanpa obat penurun demam dan tidak ada keluhan lainnya. Nah, nanti dievaluasi, berarti ini kan evaluasi sebelum masuk kerja gitu ya. Kita lihat misalnya ada dampak-dampaknya enggak gitu ya. Kan kita selalu memperhatikan ya job desk, job demand, kemudian status fisiknya seperti apa, juga bisa ditambah dok status mental, misalnya ada nggak dia ke arah depresi atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi psikisnya seperti itu ya, itu juga perlu di assessment ya gitu, itu lebih bagus lagi seperti itu. Dan kemudian dilihat ada kecacatannya atau tidak gitu. Terutama sih kalau dalam hal ini bagaimana dok gitu, kalau pakai masker gitu ya N95 terutama ngap nggak nyaman nggak atau ada keluhan-keluhan gitu. Tapi kalau dilihat dari gejala ringan sini sih nggak ada masalah sih seperti itu ya gitu. Jadi ya kita bisa tentukan gitu
kan kalau dia kembali kan udah 10 hari juga udah memenuhi ya gitu yang dari guideline yang disarankan, dan ini juga sudah PCR-nya negatif gitu. Jadi risiko untuk apa namanya menularkan atau risiko untuk dirinya sendiri itu atau pasien itu akan rendah ya, seperti itu. Jadi kita bisa putuskan untuk dia bisa kembali bekerja seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang individual itu memang benar-benar sesuai dengan pasien dan lingkungan sekitarnya ya dok. Jadi kalau misalnya mau diberikan pekerjaan pun tetap harus melihat situasi dia baik di rumah ataupun di tempat kerja ya dok, dan harus selalu dikonsulkan dengan atasannya. Mungkin begitu ya dok ya? Iya, iya. Oke, ada tambahan lagi dokter? Yang komunitas ya dok, berarti yes, ya? Komunitas. Nah, dari kasus ini untuk yang komunitas itu sebenarnya lebih ke arah K3-nya ya dok, pengendalian apa namanya dilihat di situ. Apa sih evaluasi dari kasus ini gitu ya. Yang pertama eliminasi, kalau eliminasi kan vaksinnya sudah ya 3 kali, kemudian pengendalian teknik, berarti evaluasinya nanti kalau nge-swab lagi berarti harus pakai APD level 3, kemudian juga apa namanya di ruang yang tekanan negatif atau ruang yang memang untuk swab seperti itu, atau di outdoor seperti itu ya. Pengendalian administrasi ya sudah apa namanya tadi ya SPO bagaimana untuk tempat swab, cara dan apa APD, SPO PPI seperti itu ya dok gitu. Dan APD tadi ya seperti itu. Jadi lebih ke edukasi ya dok, di komunitas ini pengendalian juga, jadi bisa dikomunikasikan juga di atasannya, apa tempat kerjanya, apa besok kalau ngambil apa swab harusnya di tempat yang seperti ini gitu, jadi supaya tidak berulang lagi maksudnya. Gitu. Ya, karena dari kronologisnya memang dari sisi komunitas tempat kerjanya tadi tidak terlalu safety ya dok ya. Jadi maskernya hanya dakbil, kemudian tidak menggunakan APD yang selayaknya saat melakukan swab gitu. Jadi memang itu secara community juga harus diedukasi ya dok, supaya benar kata dokter Sari tidak terjadi lagi kepada orang lain ataupun ke depannya. Oke, sangat clear dokter Sari, terima kasih. Kita akan lanjut ke case kedua, dokter. Ini sangat menarik pembahasan yang pertama tadi, karena kita sudah langsung belajar bagaimana mendiagnosa PAK, serta bagaimana nantinya dokter dapat memberikan tata laksana dari sisi okupasi, baik secara individu ataupun secara komunitas. Baik dokter, saya lanjutkan untuk case yang kedua ya dok. Saya coba bacakan kronologisnya. Kasus kedua, Tuan Y, usianya 32 tahun dengan kronologis pada tanggal 2 dan 4 Februari 2022, Tuan Y bertugas sebagai perawat. Lalu tanggal 7 sampai 11 Februari 2022, perbantuan tugas di dan tanggal 12 Februari, tugas untuk ODA. Kemudian pada saat tugas di beberapa poliklinik tersebut tidak diketahui pasti pasien ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak. Namun pada saat bertugas di beberapa pasien bergejala ISPA atau batuk-batuk. Dan saat itu kondisi sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pasien di poliklinik jantung biasanya ada 40 sampai 50 pasien per hari. Dan di ruang tunggu poliklinik banyak pasien poliklinik lain yang juga pendamping pasien. Yang bersangkutan menggunakan APD level 2 dan ruang tidak bertekanan negatif. Tuan Y mulai merasakan gejala pilek, demam, sakit tenggorokan, dan badan ngilu tanggal 13 Februari 2022. Dan kemudian cek swab antigen SARS-CoV-2 tanggal 14 Februari 2022 hasilnya positif. Jadi ini Valentine's Day ya dok ya, hasilnya positif berarti dia dicintai oleh COVID ya. Yang bersangkutan sudah vaksin COVID-19 3 kali, tidak ada riwayat penyintas sebelumnya, dan ada komorbid B20.
Kondisi saat itu banyak nakes isoman namun belum berdampak pada pelayanan. Kemudian yang bersangkutan isoman di rumah dan diulang swab PCR 24 Februari 2022 dengan hasil positif. CT gen E 30,9, CT gen N 36,6, CT gen ORF lab 34,8. Sudah tidak demam, tapi masih ada gejala batuk sehingga ditambah isoman dan diulang swab PCR tanggal 27 Februari dan 28 Februari dengan hasilnya negatif. Baik, untuk kasus Tuan Y ini pertanyaannya dokter yang akan kita diskusikan, diagnosa okupasinya dok, apakah ini PAK atau penyakit akibat kerja atau bukan PAK? Kami silakan kepada dokter Sari. Ya, terima kasih Dokter Grace. Ini kasus yang kedua ya, yang tidak kalah menarik ya untuk didiskusikan. Jadi kita pertama diagnosa klinis dahulu ya. Jadi pasti ya ini COVID-19. Kalau dilihat dari gejalanya ringan ya, pilek, demam, sakit tenggorok, badan ngilu, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari pajanan, dia tugasnya perawat di rawat jalan ya, gitu. Ada di poliklinik urologi, di poliklinik jantung, dan poliklinik Edelweiss, jadi berpindah-pindah. Dan kondisi pasti kalau di rumah sakit, di poliklinik, memang statusnya itu pasien-pasien masih belum jelas ya, ada yang apakah nanti akan COVID atau bukan, seperti itu. Nah, di sini pajanan utama adalah juga biologi ya, gitu. Nah, kemudian di langkah yang ketiga, diagnosenya pasti 14 hari, kita cari ya 2 sampai 14 hari sebelumnya. Dia kan bergejala tanggal 13, terkonfirmasi tanggal 14. Nah, sempat tanggal 2, 4 bekerja di, kemudian 7 sampai 11-nya di tanggal 12. Nah, pada saat itu cukup crowded ya di sini ya. Jadi pasien ada 40 sampai 50 sehari. Kemudian juga ruang tunggunya juga banyak pasien, poliklinik lain juga pendamping pasien. Kemudian ternyata juga banyak pasien yang sedang bergejala ISPA waktu itu, batuk-batuk, dan memang sedang terjadi lonjakan kasus gitu. Nah, APD-nya level 2, ruangan poli tidak bertekanan negatif. Nah, langkah keempatnya tidak ada dosis minimal ya untuk pajanan biologi. Kemudian langkah kelima, di sini vaksin sudah 3 kali, tidak ada riwayat penyintas sebelumnya, namun ada komorbid B20. Dan kemudian yang langkah keenamnya di luar pekerjaan ya, di sini tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan untuk dia di keluarganya, atau ini belum ada keterangannya ya di sini ya. Nah, kemudian kalau di keluarganya itu tidak ada, tetap ya ini bisa kita simpulkan bahwa ini penyakit akibat kerja. Namun bagaimana kalau di keluarganya juga ada, tapi di sini kan yang pasti dilihat bahwa dia setiap hari ada kontak ya, dan ini kontaknya cukup banyak, 40-50 pasien sehari dengan ada yang bergejala dan sebagainya. Jadi asal bisa dibuktikan bahwa ada kontak dengan pasien dan spesimennya, itu kita bisa simpulkan sebagai penyakit akibat kerja. Demikian, Dok. Baik dokter, jadi ini kasus kedua juga PAK melihat dari kronologisnya dan setelah itu didiagnosa dengan 7 langkah mendiagnosa PAK, dan dari dokter Sari tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya dan kesimpulannya adalah ini adalah penyakit akibat kerja. Baik, untuk tata laksananya bagaimana dokter untuk Tuan Y ini secara Ya, individu dan sama ya, tapi kalau perawat kan enggak ada yang bisa, kalau perawat yang langsung ke pasien kan memang enggak ada bisa tugas yang kalau work from home gitu. Jadi ya isoman aja sih gitu. Nah, kemudian
untuk kembali kerjanya tadi dia yang penting sudah negatif ya dok, kan sempat dia masih CT-nya masih coba CT-nya dikembalikan masih lagi dok. 3, Ya, CT-T-nya CT ini dok. kan 30,9, 36,6, 34,5. Jadi sebenarnya sih N-nya sudah lebih 35 ya dok, tapi dia masih ada, sudah nggak demam tapi masih ada batuk gitu. Jadi bisa ditambahkan isoman 3 hari untuk dicek ulang sampai negatif seperti itu ya. Oke. Memang ini tidak masuk kondisi imunokompromis sedang berat sih dok gitu, tapi apa namanya kalau masih banyak nakes isoman tapi belum berdampak pada pelayanan, artinya kan kita masih bisa menggunakan yang kontingensi ya dok, atau apa dengan kondisi dia ada komorbid demikian juga kita masih bisa menggunakan konvensional seperti itu. Jadi kita juga perlu pertimbangan per individu kondisinya seperti apa. Oke, dan tentu saja juga selama isoman harus melapor ke dokter ya dok untuk setiap daily-nya ya untuk ke apa kondisi pasien tersebut ya dok ya. Ya, biasanya di rumah sakit ada timnya ya yang untuk pemantau seperti itu. Bisa bisa melaporkan gitu. Dan terutama memang kalau ada misalnya saturasi turun atau ada perburukan gejala itu memang harus apa udah dipesenin untuk menghubungi seperti itu. Oke, siap dokter. Untuk tata laksana komunitasnya dok? Nah, pada kasus ini itu ya kepadatan ya dok ya. Kalau eliminasi kan vaksin ya. Vaksin itu sudah 3 kali gitu. Nah, kemudian untuk cuci tangan, hand sanitizer, kemudian disinfeksi, apa itu terkait dengan pengendalian nanti di apa K3 ya, Kesling ya terutama gitu. Kemudian untuk pengendalian teknik, nah ini mungkin ruangannya ya yang dengan 40-50 pasien gitu ya gitu. Ini seperti apa gitu. Harus dipastikan untuk menurunkan konsentrasi virus di ruangan. Misalnya ada udara yang bisa masuk gitu, jendela gitu misalnya. Intinya tidak resirkuler apa AC yang mungkin muter aja di situ seperti itu. Bagus lagi kalau ada HEPA filter portable gitu ya, Dok, dengan MERV yang 13, ada lampu UVC kan sekarang ada tuh air purifier yang apa namanya udah ada UV-nya juga di dalam mungkin seperti itu dan ini ya pembatasan jumlah pasien kalau memang lagi apa lonjakan kasus seperti itu juga penunggu pasien gitu karena kadang 40 kalau ditambah pendamping bisa 80 gitu jadi Ya. bisa nah itu perlu pengaturan ya itu di administrasi juga nanti diatur seperti itu dok jadi untuk nanti juga misalnya perawat juga perlu tuh ada jarak 1 meter ada barier seperti itu ya tapi memang susah sih kalau Nancy gitu ya nggak mungkin ada barier juga gitu makanya ya perlindungannya APD lagi seperti itu kalau udah turun teknik administrasi nggak bisa ke APD gitu ya dok seperti itu. Makanya mungkin juga banyak disarankan untuk menjarangkan pasien ini dengan telemedicine ya dok. Jadi supaya pasiennya tidak datang banyak seperti ini, tetapi bisa dilakukan konsultasi jarak jauh sehingga dapat membantu untuk tata laksana okupasi secara komunitas juga ya dok ya. Iya. Dan semoga BPJS Kesehatan juga bisa ya dengar-dengar kan kendalanya itu ya dok pakai BPJS Kesehatan sulit untuk telehealth. Nah mungkin ini juga menjadi ke depan ya dok mungkin nggak hanya pas pandemi atau bagaimana ya kita belum tahu sampai kapan kan gitu. Jadi mungkin ini telehealth ini bisa menjadi apa ya dok suatu apa sistem seperti itu ya. Sistem dan mungkin bisa dibiayai oleh BPJS ya dok. Jadi pasien juga mungkin pasien serta dokternya pun juga happy dalam melakukan konsultasi ya dok ya karena sudah jelas serta sudah ya dimanage oleh BPJS gitu ya dok ya. Iya, betul dok. Baik, terima kasih Dokter Sari. Mungkin kita masih punya beberapa menit lagi karena kita akan membahas
satu hal yang dari pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya Dokter Sari dengan baik hati sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tetapi kita mungkin ingin berdiskusi secara langsung supaya lebih clear dan lebih enak gitu ya Dok ya diskusinya. Saya mungkin akan men-sharingkan ini pertanyaannya dari Aditya Hafria Fanani, Dokter. Ini ada case-nya. Apabila ada case nakes yang bertugas di bangsal tertular COVID karena merawat pasien terdiagnosa COVID-19, di mana pasien terdiagnosa COVID sebelum masuk bangsal dan atau dengan kata lain masuk ranap awalnya bukan karena COVID namun pasien terpapar COVID karena paparan dari penunggu pasien selama di bangsal. Maka apakah nakes tersebut sudah dikategorikan terkena COVID akibat kerja? Mungkin boleh sedikit diterangkan, Dok? Ya, jadi prinsipnya sih Dok, sebenarnya ya sesuai yang di KMK ya, bahwa ketika tenaga kesehatan ini kontak langsung dengan pasien yang memang itu COVID atau spesimennya gitu ya, tidak hanya nakes, mungkin juga petugas kebersihan dan sebagainya ya, yang ada di fasilitas kesehatan, kalau itu kontak, itu tadi Dok, 2 sampai 14 sebelum bergejala, asal memenuhi masa inkubasinya 2-14 hari itu Dok. Oke. Gitu. Kalau kontaknya ya sebulan yang lalu ya itu perlu dicari lagi gitu. Ya kita harus memenuhi bukti bahwa memang 2-14 hari itu gitu. Kontak dengan pasien atau spesimennya. Tapi kalau misalnya tadi ya, gimana tadi kalau yang nggak jelas gitu ya, kayak di poli gitu kan, gitu. Udah jelas-jelas sih positif rate-nya tinggi, pasti nggak mungkin ada yang batuk-batuk, nggak COVID gitu ya, dan ternyata yang staff juga ketular jadi banyak gitu. Kita juga lihat juga kalau yang, oh gara-gara ada banyak seperti itu, staff juga jadi ini, berarti memang paparan itu ada gitu Dok, gitu. Baik, Dokter. Oke, dan pertanyaan yang kedua, Dokter, dan jika nakes tersebut sebelum terdiagnosa COVID ada kontak dengan nakes lain, lalu nakes lain tersebut juga akibatnya tertular COVID, maka nakes lain tersebut apakah bisa dikategorikan terkena COVID akibat kerja atau PAK? Nah, ini kalau antar nakes ya gitu, ini harus saya di sini menjawab tidak gitu tuh karena pasien gitu loh. Jadi di sini kan pasien spesimennya atau pengunjung kalau yang di KMK itu ya gitu. Kalau antar nakes sendiri itu jangan-jangan makan bareng gitu kan Dok gitu. Ya itu kan bukan dari pasien ya Dok. gitu atau itu tadi saat fase-fase buka masker bersama seperti itu. Nah itu kita nggak bisa kategorikan ini akibat kerja, karena akibat kerja ini maksudnya pada waktu pelayanan kontak sama pasien dan spesimennya gitu, atau tadi yang pengunjung-pengunjung yang kemungkinan yang kalau lagi lonjakan kasus dan sebagainya yang tidak diketahui seperti itu ya, tapi itu biasanya di area di area rawat jalan nih sama bagian pendaftaran tuh yang biasanya crowded seperti itu ya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau antar nakes ini pun sebenarnya sudah ada SOP-nya gitu ya Dokter, bahwa dalam berhubungan dengan nakes yang lain itu pastinya harus tetap menggunakan APD gitu ya Dok. Sebenarnya kan sebaiknya makan sendiri ya, tidak bersama kemudian ngobrol gitu, karena itu bisa menyebabkan penularan yang tinggi ya Dokter ya. Jadi memang kalau dari sini jawabannya adalah tidak. Jadi karena sesuai dengan prinsip yang PAK tadi, harusnya saat dia sedang melaksanakan tugasnya. Baik, oke Dokter. Ini jika nomor 1 dan 2 jawabannya iya, maka siapa yang berwenang mendiagnosa PAK tersebut dan bagaimana mekanisme untuk klaim jaminannya? Ini mungkin saat webinar lalu sudah dijelaskan oleh Dokter Astrid dan Dokter Sari, tapi mungkin boleh kita lebih perjelas lagi pada siang hari ini. Silakan Dokter Sari. Ya.
Jadi sudah ini sih ya di KMK juga sudah disebut di PMK, kemudian di konsensus itu ya. Jadi dokter bidang kesehatan kerja, pendidikan formal, pelatihan PAK, kalau bisa kalaupun tidak ada gitu ya, bisa dilakukan semua dokter sih ya mengacu langkah-langkah penegakan PAK sesuai KMK 327 gitu dok. Gitu kan kita bicaranya se-Indonesia ya seperti itu. Jadi diikuti aja langkah-langkah tadi ya gitu. Nah terus ditegakkan gitu. Nah nanti kan akan diklaim gitu kan ke ke Bapel. Nah biasanya di Bapel itu kalau ada keraguan dan sebagainya juga akan dikonsul dok ke misalnya ke dokter okupasi seperti itu gitu kalau misalnya ada keraguan dari pengajuan tersebut gitu. Jadi kalau diajukan ya sesuai keanggotaan JKK PAK. Nah, sayang banget ya kita itu sebenarnya kan kasusnya banyak tapi sepertinya banyak yang belum ditegakkan gitu, Dok. Dan ini kan ada batas waktunya ya. 2 tahun seperti itu ya gitu. Jadi jangan lewat itu seperti itu. Kalau bisa ditegakkan misalnya kalau PNS ya udah nanti lapor ke Bapel Taspen. Nanti kan ada dokumen-dokumen yang lain yang harus dilengkapi. Kemudian kalau dia bukan ASN kalau ikut BP Jam Sostek ya ke BP Jam Sostek gitu. Kalau TNI Polri ke PT Asabri gitu. Nah, ada keraguan biasanya sih dikonsulkan sih dok. Nanti kita bantu verifikasi, bantu layan. Iya. Jadi dulu dipikirkan manfaat JKK PAK kalau meninggal aja gitu. Kalau meninggal itu ada santunan kematian, beasiswa anak gitu. Nah itu berbeda kalau meninggalnya bukan karena JKK PAK gitu dok. Gitu. Nah tapi nggak meninggal pun itu dapat manfaat dok gitu. Jadi misalnya isoman 20 hari gitu. Ya nanti dapat santunan selama tidak bekerja 20 hari itu dok gitu. Kan sayang ya kalau nggak diklaimkan gitu. Itu ya maksudnya itu haknya peserta seperti itu sih gitu. Kalau taspen itu 1 kali gaji gitu dok gitu. Kemudian kalau BP Jam Sostek ya nanti ada hitungannya sih seperti itu. Tergantung berapa harinya seperti itu. Oke, baik. Aku mau nanya lagi dok, ini kan bisa dikonsulkan atau merujuk ke dokter spesialis kedokteran okupasi terdekat atau koordinasi dengan Perdoki untuk dilayankan secara telehealth jika lokasi jauh. Ini bisa menghubungin siapa dok? Mengkonsultasikan dengan Perdoki? Ini sih biasanya kalau Bapel biasanya kontak ke Perdoki kan Bapel punya cabang kan makanya tadi misalnya Vaskes terus lapor ke Taspen nanti Taspen cabang kan ke pusat. Nah pusat misalnya ke nanti minta tolong informasi dari Perdoki di wilayah tersebut ada tidak atau ya supaya untuk yang terdekat bisa dilayankan atau sekarang kan bisa telehealth seperti itu mana yang bisa seperti itu sih dok. Oke, jadi dari Bapelnya ya dok, dari Bapelnya ke Perdoki atau ke dokteran okupasi yang memang sudah kerjasama begitu ya dok. Okay. Tapi kalau mau nyari juga misalnya di kabupaten tersebut mau konsul ke dokter okupasi juga mangga aja sih dok gitu. Oke. Ya, kalau misalnya ada keraguan ya, tapi kalau case-nya yang mudah-mudah tadi sebenarnya nggak susah sih ya gitu. Baik, terima kasih Dokter Sari atas pembahasan kedua kasus dan tadi masih membahas jawaban-jawaban yang walaupun Dokter Sari sudah menuliskan jawaban tersebut secara pasif, jadi di belakang layar ini kemarin peserta webinar yang pertanyaannya belum dijawab sudah dijawab secara pasif oleh dokter atau ditulis oleh Dokter Sari. Sangat terima kasih karena dokter sangat berbaik hati menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar. Mungkin karena keterbatasan waktu, dokter, sebenarnya ini masih sangat menarik ya dok, kasus COVID akibat kerja atau PAK ini karena
relatif baru. Dulu waktu saya belajar untuk okupasi ini belum ada COVID akibat kerja ya dok, dan ini case yang baru dan sangat menarik. Pasti case-nya sebenarnya sangat banyak, tapi benar seperti dokter Sari tadi jelaskan, banyak yang mungkin tidak didiagnosakan ya dok ya untuk PAK ini, sehingga banyak case yang mungkin hilang dengan seiring waktu, mungkin begitu. Tapi dengan adanya pembahasan ini, kemudian webinar yang minggu lalu, semoga banyak dokter juga yang mendiagnosa PAK ini dan menuntaskannya ya dok ya, sampai pasien nanti bisa mendapatkan, pasien COVID akibat kerja ini bisa mendapatkan penggantian dari misalnya bapel atau tergantung tempat dia bekerja. Oke, sangat jelas bagi saya. Terima kasih sekali dokter atas ilmunya siang hari ini, karena semakin ngelotok gitu ya dok ya, untuk mendiagnosa 7 langkah PAK ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada dokter Sari. Dengan demikian, maka pembahasan webinar yang kedua ini, yaitu Return to Work di tengah situasi gawat darurat badai Omikron, sudah selesai. Kita akan bertemu pada webinar-webinar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, the one and only Dr. Sari. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim mitigasi ID, juga kepada DD Healthcare dan Biodev, serta satu lagi adalah EP Emergency ya, Perhimpunan Emergency. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja pada siang hari ini sehingga acara webinar kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dapat disaksikan ulang pada YouTube Tim Mitigasi ID. Saya Dr. Gesielia MKK undur diri. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta webinar hari ini. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ges. Terima kasih Dr. Sari, selamat siang.